Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan MDTA Baitul Arafah Channel dalam acara Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dalam acara Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, program khusus yang lepas tentang falsafah adat Minangkabau yang dikemas dengan Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Khusus pada kesempatan ini kita langsung dalam acara dialog bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi PKS Bapak Budiman Datuk Malangogarang SAGMM yang mengupas tentang adat Basandi Sara Basandi Kitabullah, bukan hanya sebatas teori dan juga sebatas petata petik, juga hendaknya bisa diimplementasikan dan dibumikan di ranah Minang. Selamat mengikuti. Jadi saya Bu ya, sebagai anggota DPRD yang sekarang ini sudah 4 periode, 3 periode di Kota Padang dan sekarang periode yang pertama di provinsi. Saya sebagai anggota DPRD memang membawa masyarakat dengan politik gagasan gitu ya. Jadi saya jauh dari politik yang katakan money politik gitu ya, atau politik dagang sapi gitu ya. Saya punya gagasan, visi dan misi. Sebagai politisi Partai Islam PKS, saya menginginkan masyarakat ini bagaimana masyarakatnya beriman dan berpendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat ini aman dan nyaman kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana masyarakat kita ini sejahtera ekonominya. Dalam kajian dan pengalaman saya sebagai salah seorang politisi Islam, kemudian juga praktisi di dunia politik di DPRD gitu, saya meyakini gitu, sebuah pemerintahan, apakah pemerintahan paling rendah misalnya kita nagari misalnya, atau pemerintahan di kabupaten, atau pemerintahan di tingkat provinsi, apabila mereka sudah mampu mewujudkan masyarakatnya beriman kehidupannya dengan pendidikan yang bagus, kemudian terwujud rasa aman dalam kehidupan masyarakat itu, kemudian terwujud kesejahteraan ekonominya semakin baik di masyarakat itu, maka pemerintahan itu sukses. Maka tujuan berbangsa dan bernegara dia sudah mampu mewujudkannya. Tapi kalau masyarakat kita ini jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari pendidikannya juga rendah, gitu ya. Kemudian rasa aman tidak terwujud, ya. Apalagi kesejahteraan tidak nampak, kemiskinan malah yang menonjol, gitu ya. Maka itu pemerintahan itu gagal. Nah, maka saya menawarkan begitu ke nagari-nagari, saya turun, mau ndak? Tidak mama, alim ulama, cadak pandai, ya. Unsur-unsur nagari itu saya tawarkan kepada mereka, mau ndak? Bagaimana masyarakat nagari kita ini beriman kehidupannya? Mau ndak masyarakat nagari ini bagaimana aman kehidupannya? Mau ndak kita masyarakat nagari atau anak kemanakan kita ini sejahtera ekonominya? Nah, saya tawarkan gitu. Kalau mau, mari kita bersama-sama. Saya berjuang di provinsi, pokok-pokok pikiran saya, bantuan-bantuan perjuangan saya di provinsi, kita arahkan kepada yang 3 hal ini. Untuk mewujudkan masyarakat kita yang beriman kehidupannya,
kemudian aman dalam kehidupan kesehariannya, dan kemudian sejahtera ekonomi. Dalam keyakinan kita juga, ya kan, kalau ini terwujud, itulah substansi dari adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Yang selama ini kadang-kadang ya kita masih blank tentang ABS SBK ini, kadang-kadang bagaimana implementasinya. Tapi kalau peta taktiknya sudah bagus, ya. Atau mungkin dalam visi misi wali nagari, bupati yang maju atau gubernur yang maju itu sudah lengkap semua di sana. Tapi implementasinya bagaimana? Nah, yang sejauh yang saya pahami itu ABS SBK itu substansinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat ini hidupnya beriman, dekat dengan agama, masjid-masjid kita ramai, pendidikan Islam kita bagus, akhlak masyarakat kita baik. Ya. Nah, itu masyarakat beriman itu maknanya juga luas sekali, gitu ya. Kalau masyarakat yang aman, yang kita maksud adalah juga aman dari sampah, aman dari penyakit, dan juga aman dari penyakit masyarakat yang selama ini kita dengar, apakah itu terkait dengan judi misalnya, minuman keras gitu ya, LGBT misalnya gitu ya. Ya pokoknya mengancam 5 hal yang sangat penting dalam Islam yang itu mesti dijaga oleh setiap pemimpin, yaitu memelihara agama, memelihara harta, memelihara kehormatan, ya kan, memelihara akal gitu ya, dan juga memelihara keturunan kan gitu ya. Nah, hal yang ada yang menarik tadi tentang ABSK yang diidentikan istilah dilarikan tadi tentang bagaimana bersih gitu ya. Dengan sampah itu. Apa yang dilakukan selama ini? Ya itu. Jadi saya punya program ya. Bagaimana implementasi dari adat Basandi syarat Basandi Kitabullah itu untuk mewujudkan masyarakat yang aman dari sampah, bersih dari sampah. Ya. Jadi di Tanah Datar itu saya ada punya program bagaimana sungai bersih, ya bandar-bandar bersih. Ya. Jadi selama ini sungai itu diisi sampah, dibuang sampah itu. Kemudian bandar-bandar diisi sampah. Yang selama ini di situ yang berkemah ikan, yang banyak ikan ya. Nah, kita mungkin masih merasakan waktu kita masih di SD, masih kecil-kecil, nangkap ikan di sungai itu sambil mandi dapat. Itu banyak. Sekarang tidak ada lagi itu. Nah, maka saya melakukan terobosan itu dalam mewujudkan ya aman dari sampah, sampah terkelola dengan baik, kemudian sungai terpelihara dengan baik. Jadi sampah tidak boleh lagi dibuang ke sungai, tidak boleh buang ke bandar, tetapi dikumpulkan. Nah, itu ada solusinya kita. Sampah plastik bisa menjadi minyak, solar menjadi bensin, gitu ya. Nah, kemudian sampah organik yang namanya daun-daunan atau sampah dari dapur segala macam itu bisa menjadi kompos juga. Ya, kemudian juga bisa menjadi ulat yang jadi makanan bagi ikan-ikan gitu kan. Dan kemudian sungai itu kita bantu dengan ikan. Ya, bisa ikan garing, bisa ikan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi ada satu nagari itu saya bantu ikan itu sampai 45.000 ekor gitu. Karena mereka sepakat tidak membuang sampah lagi ke sungai, tapi memelihara ikan di sungai. Dan alhamdulillah sudah sebesar-besar ini ikan itu sekarang. Kayak di Lubuk Menturun kalau di Padang nih gitu kan. Nah, itu programnya adalah masyarakat aman, bersih dari sampah, ya, aman dari sampah, aman dari penyakit, sehingga memunculkan juga sumber-sumber ekonomi. Jadi pemahaman ABS SBK ini harus luas ya. Harus luas. Bukan hanya adat, bukan hanya ke surau, tapi ada spesifik lagi bagaimana hidup bersih. Iya, itu bersih. Itu yang mereka masyarakat. Itu udah sampai mana program tuh ya? Ya sekarang terus berlanjut ya. Jadi bahkan dari satu nagari kita kembangkan ke nagari yang lainnya. Nah, jadi besok tanggal 18 itu kita akan resmikan pengelolaan sampah secara terintegratif gitu ya. Nah, terintegrasi semuanya.
Jadi sampah dikelola bisa menjadi minyak, sampah dikelola bisa menjadi maggot, maggot istilahnya tadi. Jadi ulat-ulat yang memang dibutuhkan sebagai makanan bergizi bagi ikan, juga bisa bagi ayam dan sebagainya. Kemudian juga bisa menjadi kompos. Jadi sampah terkelola, ya kemudian lapangan kerja juga terbuka, gitu ya. Hasilnya juga ada. Nah, ini akhirnya antara tiga nilai yang kita ingin wujudkan tadi, masyarakat yang beriman, masyarakat yang aman, masyarakat yang sejahtera, itu memang saling mendukung juga ada di situ gitu. Nah, bahkan ada juga ya di satu nagari kita mulai itu dari masjid gitu. Jadi pengelolaan sampah tuh ada bank sampah di masjid yang dikelola oleh remaja masjid gitu. Dikelola remaja masjid. Jadi tong sampah sampah ini itu jamaah membawa sampah ke masjid gitu. Tapi sudah terpilah. Sampah plastik, kemudian sampah organik yang lain. Itu kan nanti ditimbang. Ditimbang di masjid ini dihargai ya 1 kilo 500 ya kan. Kalau ini ada 1 kilo 1000 gitu. Ini menjadi tabungan bagi mereka di masjid. Di masjid kita sediakanlah BMT. Nanti uang yang 1000, 2000 atau 3000 yang dia bawa dari sampah ini ditabung dulu. Nanti boleh diambil 6 bulan yang akan datang. Waktu dia masukkan sekolah anaknya, beli baju sekolah anaknya, dia dapat sekolah. Ini berdaya guna sampahnya. Nah inilah Bu ya, jadi ya insya Allah ini program ini kita lanjutkan dari satu nagari menjadi nagari, dan besok tanggal 18 besok kita resmikan itu ya pengelolaan sampah secara terintegrasi itu kita libatkan 20 nagari insya Allah. Selaku politisi PKS ya tentu saja basisnya banyak Islam. Jadi kita memang ajaran Islam hidup bersih. Lalu selaku politik apa Bapak nanti kepada pemerintah yang istilahnya memegang kendali untuk peraturan tentang sampah ini, bagaimana agar bisa kembali kepada adat bahasa di syarat-syarat wasinya ubahnya memang betul berafiliasi untuk kembali hidup bersih. Jadi memang kita memulai dari bawah sebenarnya. Memang kita konsentrasi dari nagari. Jadi dari nagari nanti setelah kita lihat hasilnya ya dan bukti-buktinya itu akan kita jadikan itu program kabupaten ya. Nanti kita juga tawarkan kepada Provinsi Sumatera Barat gitu kan, bahwa kita mesti melakukan perubahan ya. Salah satu perubahan yang sangat penting itu adalah bagaimana budaya hidup bersih gitu kan. Budaya hidup bersih dan itu bahagian yang esensial dalam ajaran Islam kan itu ya. Itu. Jadi sekarang ini kita juga melihat kadang sampah ini tidak beraturan dan juga tidak terkelola dengan baik. Ya termasuklah di daerah pemilihan saya ya. Kalau dalam jangka panjang tidak kita carikan solusinya, maka nanti ABS SBK yang kita agung-agungkan selama ini ya, saya yakin hanya sekedar wacana saja atau macan kertas saja, tapi tidak dalam bentuk implementasi gitu ya. Kita ingin ya kalau istilahnya Quraisy Shihab gitu, Al-Quran itu perlu dibumikan ya kan. Ini ABS SBK ini bagaimana membumikannya di tengah anak kemanakan kita gitu ya. Salah satunya sekarang pemerintah pusat sudah ada pula. Iya, sudah ada undang-undang baru. Ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Yang itu ya mengakui bahwa Sumatera Barat itu ya pembangunannya berdasarkan filosofi adat bersadi syarat bersadi kitabullah. Jadi kita sudah punya payung hukum yang sangat kuat. Ya, tinggal kita sekarang ini mana menindaklanjuti untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan dunia nyata ya Sumatera Barat. Jadi kita memang memiliki adat istiadat yang istimewa, tetapi ini kalau tidak kita kemas, tidak kita bungkus dengan baik, dia tidak akan menarik untuk dijual gitu. Tetapi kalau kita bisa kemas dengan baik dan kemudian kita tata sedemikian rupa, keistimewaan adat Minangkabau ini ya, adatnya bersadi syarat bersadi kitabullah ini akan menjadi inspirasi bagi dunia insyaallah.
inspirasi bagi Indonesia insya Allah ya. Iya. Ya inilah masyarakat Islam Minangkabau yang filosofinya adat pesan di syarak pesan di kitabullah, ini prakteknya dalam dunia nyata, yaitu masyarakatnya beriman gitu ya, kemudian kehidupannya aman dan ekonominya sejahtera, Lingkungannya bersih. lingkungannya bersih. Tata rapi. Oke, makasih banyak. Sama-sama ya, dan biar tetap sehat dan juga tetap ya menginspirasi di masyarakat melalui YouTube ya. Demikian dialog kita dengan Bapak Budiman. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya Mulyadi Khatib Marajo, pembawa acara, mengucapkan banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.